Selamat datang di RW 5 Kelurahan Dinoyo. RW 5 Kelurahan Dinoyo mempunyai luas wilayah kurang lebih 10 hektar. 85% kawasan di RW 5 didominasi oleh hunian atau permukiman. 10% berupa jalan, sisanya 5% terdiri dari ruang terbuka hijau. Meskipun didominasi dengan kawasan padat penduduk, kami warga RW 5 berkomitmen penuh untuk turut serta dalam kegiatan penanggulangan perubahan iklim. Besar harapan kami untuk terus bisa berpartisipasi dalam kegiatan program Kampung Iklim. Ini adalah spot yang namanya Gang Syantik. Kegiatan urban farming di RW 5 ini dikelola oleh warga khususnya Dasawisma PKK RT 5 RW 5. Penanaman sayur pakcoy sebagai upaya ketahanan pangan warga, penanamannya, pengelolaan, serta pemanenannya juga dimanfaatkan oleh warga. Selain berfungsi sebagai ketahanan pangan, juga sebagai sarana penghijauan serta dikombinasikan dengan lukisan mural untuk memperindah lingkungan di wilayah RW 5. Ini buat apa ini, Bu? Buat pupuk, Mas. Jadi ini dirajang dulu nih ya, Bu? Iya, kalau gini kan susah keringnya. Daunnya diambil buat keripik. Nah, ininya sayang dibuang. Saya pakai untuk apa? Untuk pupuk. kompos. Jadi ini memanfaatkan sisa dari daun bayam nih, Bu ya. Daripada dibuang langsung dijadikan untuk kompos. Gih. Kalau beli kompos kan kayaknya larangan. Jadi ini setelah dicincang untuk sisa dari sayuran ini dimasukkan ke komposter. Ini fungsinya adalah untuk penguraian supaya ini bisa dijadikan untuk media tanam untuk tanaman-tanaman di sekitar ini. Dari RW 5 Kelurahan Dinoyo memiliki produk pupuk cair dan pupuk tabur cangkang telur. Adapun bahan-bahan yang kami gunakan adalah bahan yang ramah lingkungan dan berasal dari limbah rumah tangga. Cara pembuatan pupuk cair sendiri sangatlah mudah, yaitu cukup dengan air cucian beras, kita campur dengan gula, larutan gula dan EM4 sebanyak 1 tutup botol. Untuk bahan pupuk tabur itu berasal dari cangkang telur yang telah dikeringkan kemudian di blender dan hasilnya nanti akan seperti ini. Sebagai upaya konservasi air di RW 5 dilakukan pembangunan sumur resapan, kolam penampungan air hujan dan titik biopori. Terdapat kolam penampungan air hujan di RW 5 dengan ukuran kurang lebih 20 kali 40 meter. Selain berfungsi sebagai penampung air hujan, juga berfungsi sebagai sarana rekreasi masyarakat, yaitu untuk kolam pemancingan. Biopori tersebar di seluruh wilayah RW 5 dengan jumlah 100 titik. Adapun biopori yang dipasang secara swadaya oleh warga adalah menggunakan pipa PVC dengan diameter 4 dim dengan kedalaman kurang lebih 1 meter. Di RW 5 juga ada budidaya ikan lele dengan menggunakan media terpal. Media terpal yang kita pakai adalah dengan ketinggian 1 meter dan diameter 2 meter. Dengan media seperti ini kita bisa membudidayakan lele dengan jumlah benih ketika tabur adalah kurang lebih 1000 ekor. Pada waktu panen bisa mencapai angka sampai 800 ekor ketika kita panen. Di sini juga membudayakan untuk menernak lele melalui
tong yang biasa juga disebut dengan budi damber. Selain itu di atasnya juga bisa untuk tanaman sayuran, kangkung. Salah satunya biar nanti untuk bisa dikonsumsi sendiri. Nah, selain tong ini untuk budidaya lele, ini juga untuk bisa penampungan air hujan. Salah satu manfaat untuk penampungan ini yaitu untuk menghemat air. Ini lelenya juga bisa nanti dia kalau dikasih makan langsung keluar. Oh, ini sudah kelihatan itu lelenya ini. Nah, ini lelenya sudah usia kurang lebih 8 bulan. Sudah waktunya panen juga ini. Selain bisa dikonsumsi juga bisa, biasanya ada tetangga-tetangga yang bisa beli, bisanya setengah kilo gitu. Ini yang tong yang untuk penampungan air hujan yang fungsinya juga untuk menyiram-nyiram tanaman di lingkungan agar tidak ditempati oleh jentik-jentik untuk nyamuk demam berdarah. Akhirnya kami memberikan kecil-kecil agar jentik-jentiknya tidak sampai ada di sini dimakan oleh ikan-ikan kecil ini. Dan kami berada di greenhouse salah satu warga RT 1, yaitu Ibu Nur Hayati. Fungsinya ya untuk yang pertama yaitu ya kenyamanan dari sisi rumah dan lingkungan rumah beliau, termasuk juga bisa bermanfaat juga kepada lingkungan-lingkungan di tetangganya. Karena bagaimanapun tanaman-tanaman yang ada di greenhouse ini yang space-nya kira-kira ada 1 peta atau 100 meter persegi, ya ini tanaman semua, baik tanaman kacang-kacangan, tanaman buah, tanaman hias, ya tanaman keras maupun tanaman yang soft. Ini digunakan ya menghasilkan oksigen dan memang sangat bermanfaat ya bagi kehidupan manusia. Jadi lahan-lahan ini juga dimanfaatkan untuk penelitian. Ini perlakuan tentang tanaman buah atau tentang herbal dan sayur-sayuran. Seperti yang saya lihat ini, yang kita lihat bersama, ini tentang tanaman tomat, ada stroberi, ya perlakuannya juga ada nih, ada kode-kode perlakuan yang digunakan oleh penelitian dari mahasiswa Unisma. Dan kadangkala juga Bu Edi juga memberikan penyuluhan bagaimana mengelola tanah yang sudah tidak subur lagi menjadi subur kembali dengan formulasi baik kompos maupun biopupuk yang lainnya. Hasil karya ibu-ibu RT 3 RW 5. Nah, ini minuman ikon RW 5 yaitu teh bunga telang. Bisa buat produk UMKM RW 5. Yes, dan pastinya 100% halal. Oke. Untuk meningkatkan atau mempertahankan tutupan vegetasi, warga RW 5 memanfaatkan tanah makam yang mempunyai luas kurang lebih 1,5 hektar sebagai sarana menanam tanaman keras, di antaranya pohon jati, kemiri, beringin, dan lain-lain. Alhamdulillah, pemanfaatan tanaman makam ini bisa membantu memperbaiki kualitas udara. Ini adalah salah satu spot tanaman di RT 3 RW 5. Nah, ini ada jeruk lemon yang bisa digunakan untuk kesehatan juga, untuk vitamin C. Memang masih terlalu jauh dan sedikit kontribusi yang dilakukan oleh warga RW 5 Kelurahan Dinoyo dalam aksi penanggulangan perubahan iklim. Tetapi kami yakin bahwa dengan seiring waktu dan kerjasama dengan pihak yang kompeten dan peduli, aksi ini akan memberikan kontribusi yang nyata.